Selamat datang di Pesan Semesta. Ada getaran yang tidak biasa di udara kali ini. Sebuah bisikan dari dimensi yang lebih tinggi yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang benar-benar mendengarkan. Kami tidak berbicara tentang ramalan biasa, karena energi yang berkumpul di sini membawa skala yang lebih besar, sebuah potensi yang selama ini mungkin hanya kalian impikan di dalam diam. Bagi beberapa dari kalian, terutama yang lahir di bawah naungan Gemini, yang penuh rasa ingin tahu, ini adalah momen di mana takdir seolah berbisik lebih keras, membawa kabar tentang sebuah lompatan besar yang mungkin akan mengubah peta perjalanan hidup kalian. Pembacaan ini adalah sebuah cermin, bukan peta yang kaku. Kami mengundang kalian untuk menyelami simbol-simbol ini dengan hati terbuka. Namun ingatlah bahwa setiap energi bergerak dengan caranya sendiri. Tidak semua pesan akan terasa dekat, dan itu wajar. Anggaplah apa yang positif sebagai doa dan afirmasi untuk masa depan, dan apa yang menjadi peringatan sebagai bahan perenungan untuk perbaiki langkah. Bersiaplah, karena kita akan segera membuka tabir pertama. Tarik napas dalam-dalam dan mari kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh alam semesta tentang perjalanan cinta dan hubungan kalian. Kartu pertama, Asmara, Page of Wands. Page of Wands adalah kartu yang membawa energi seorang pembawa pesan yang penuh semangat, seorang penjelajah muda yang membawa obor baru ke dalam hidup kalian. Dalam konteks asmara, kartu ini menandakan adanya percikan api baru, sebuah gairah yang mulai berkobar, atau mungkin sebuah keinginan untuk memulai sesuatu yang segar dalam hubungan kalian. Namun bagi kalian yang telah berkomitmen atau berumah tangga, kehadiran kartu ini seringkali menjadi cermin dari kerinduan akan petualangan yang hilang. Ada kejenuhan yang mulai terasa, seolah-olah kalian ingin merubah takdir menuju arah yang lebih baik. Ini bukanlah pertanda buruk, melainkan sebuah ajakan halus dari alam semesta agar kalian tidak hanya berharap dan bermimpi, tetapi juga berani mengambil langkah kecil untuk menghidupkan kembali api cinta. Bagi kalian yang sedang dalam masa berpacaran, Page of Wands datang sebagai peringatan akan adanya ujian besar yang sedang menghampiri, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan dan komitmen. Ujian ini bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguji seberapa kuat fondasi yang telah kalian bangun bersama. Untuk kalian yang masih sendiri atau baru saja mulai dekat dengan seseorang, kartu ini membawa angin segar sekaligus kebimbangan. Ada kedekatan dengan energi baru atau mungkin energi lama yang kembali yang membuat hati kalian bertanya-tanya. Pesan dari kartu ini sangat jelas. Jangan terburu-buru dalam memutuskan. Karena kali ini, perasaan dan logika harus berjalan beriringan. Biarkan api semangat itu menyala, tetapi kendalikan agar ia tidak membakar segala pertimbangan bijak kalian. Sekarang, setelah kita menyelami perasaan, mari kita lihat bagaimana energi ini mengalir menuju panggung karier kalian. Kartu kedua, Career, Ace of Wands. Ace of Wands adalah simbol dari awal yang penuh percaya diri, sebuah benih ide besar yang baru saja ditanam dan siap untuk tumbuh menjadi pohon kesuksesan. Energi karier kalian saat ini sedang berada di puncak gelombang, di mana kerja keras dan dedikasi selama ini mulai menunjukkan hasil yang nyata. Ini adalah momen di mana kalian hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai tujuan besar dalam hidup. Dan kartu ini menegaskan bahwa peluang uang untuk meraih posisi atau proyek besar terbuka sangat lebar. Namun, di balik semangat membara ini ada suara hati yang perlu kalian dengarkan. Energi Ace of Wands memang cepat dan penuh gairah. Namun jika tidak diimbangi dengan kewaspadaan, kalian bisa tergelincir oleh sikap ceroboh atau terlalu percaya pada orang lain yang tidak sejalan dengan visi kalian. Kesuksesan sejati dalam karier tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari ketenangan dalam mengambil keputusan. Kalian adalah pribadi yang cerdas dan adaptif. Namun di tengah hiruk-pikuk peluang ini, luangkanlah waktu untuk merenung. Jangan biarkan semangat membara membuat kalian bertindak tergesa-gesa, karena setiap langkah besar membutuhkan pijakan yang kokoh. Percayalah pada intuisi kalian, karena ia adalah kompas yang akan membawa kalian melewati labirin tekanan dan persaingan. Biarkan api kreativitas itu terus menyala, tetapi jagalah agar ia tidak menyulut kekacauan. Setelah perjalanan karier yang penuh gairah ini, mari kita tenangkan pikiran dan melihat bagaimana aliran rezeki mengalir dalam hidup kalian. Kartu ketiga, keuangan, Seven of Swords.
Seven of Swords adalah kartu yang syarat dengan simbol strategi, kecerdikan, dan terkadang kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam konteks keuangan, kartu ini mengingatkan kalian bahwa tidak semua yang tampak berkilau adalah emas, dan tidak semua jalan pintas membawa pada kemakmuran. Ada energi keberuntungan yang memang mengelilingi kalian, namun kartu ini mengajak kalian untuk lebih waspada terhadap godaan untuk mengambil langkah yang terlalu berisiko atau melanggar aturan. Bagi kalian yang sedang mengalami ketidakstabilan finansial, Seven of Swords membawa kabar baik bahwa masalah akan terselesaikan, asalkan kalian bersedia untuk melihat situasi dengan jernih dan tidak terjebak dalam ilusi keuntungan instan. Ini adalah waktu untuk menyusun strategi ulang, bukan untuk bertindak nekat. Kartu ini juga menyiratkan bahwa potensi untuk mencapai kelimpahan materi sangat besar. Namun kalian harus berjalan dengan cerdik, seperti seorang ksatria yang membawa pedang bukan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi dan membuka jalan. Untuk kalian yang sudah berada di jalur stabil, Seven of Swords adalah pengingat untuk tidak lengah terhadap pengeluaran tersembunyi atau tawaran yang tampak terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Rezeki memang mengalir, tetapi kalian juga perlu memastikan bahwa aliran tersebut bersih dan membawa berkah jangka panjang, bukan hanya kepuasan sesaat. Setelah kita membahas harta dan strategi, mari kita buka mata hati untuk melihat bagaimana keberuntungan besar berlabuh dalam perjalanan hidup kalian. Kartu keempat, peruntungan. Two of Cups. Two of Cups adalah kartu yang berbicara tentang persatuan, koneksi, dan harmoni. Ini adalah simbol dari pertemuan dua energi yang saling melengkapi, sebuah tarian antara takdir dan pilihan. Dalam konteks peruntungan, kartu ini menandakan bahwa keberuntungan kalian tidak datang secara tiba-tiba, tetapi terjalin melalui hubungan yang kalian bangun dengan orang lain dan dengan diri kalian sendiri. Setelah melewati berbagai hambatan, sekarang pintu kesuksesan terbuka sangat lebar. Dan Two of Cups memastikan bahwa kemenangan kali ini akan terasa lebih manis karena dibagikan dengan orang-orang terdekat. Ini adalah momen di mana semesta memberi isyarat bahwa kolaborasi dan kerjasama akan membawa kalian pada tempat yang lebih tinggi, jauh lebih cepat daripada melangkah sendirian. Kartu ini juga mengingatkan kalian bahwa keberuntungan sejati dimulai dari keselarasan batin. Ketika kalian mampu menyeimbangkan hati dan pikiran, maka sinyal yang kalian pancarkan ke alam semesta menjadi lebih kuat dan jelas. Jangan takut untuk menerima bantuan atau merangkul peluang yang datang dari pertemuan tak terduga, karena Two of Cups seringkali membawa pesan tentang jodoh dalam arti luas, baik itu jodoh pekerjaan, sahabat, atau peluang emas. Kali ini semesta berada di pihak kalian, dan setiap langkah yang diambil dengan keyakinan akan membawa kalian menuju kebahagiaan yang hakiki. Setelah kita merayakan momentum ini, mari kita arahkan perhatian pada fondasi paling dasar dari semua pencapaian, yaitu kesehatan kalian. Kartu kelima, kesehatan, Knight of Cups. Knight of Cups adalah sosok satria romantis yang membawa cawan berisi emosi dan intuisi. Dalam hal kesehatan, kartu ini berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara emosi dan fisik. Kalian mungkin merasakan gelombang energi yang pasang surut akhir-akhir ini, dan Knight of Cups mengajak kalian untuk tidak memaksakan diri ketika tubuh atau hati sedang lelah. Kesehatan adalah fondasi dari semua impian besar kalian, dan kartu ini mengingatkan bahwa untuk mencapai puncak kesuksesan, kalian harus merawat jiwa dengan kasih sayang yang sama seperti kalian merawat ambisi. Ada pesan untuk mendengarkan sinyal kecil dari tubuh kalian, karena ia berbicara melalui rasa lelah, kegelisahan, atau bahkan euforia yang berlebihan. Biarkan energi mengalir dengan lembut, tanpa terburu-buru. Knight of Cups mendorong kalian untuk menemukan aktivitas yang menenangkan hati, seperti bermeditasi, berjalan di alam, atau sekadar menikmati waktu sunyi. Stres dan tekanan adalah bagian dari perjalanan, tetapi kalian memiliki kekuatan untuk tidak membiarkannya menggerogoti kesehatan batin. Istirahat yang cukup dan makanan yang bergizi adalah bentuk penghargaan tertinggi yang bisa kalian berikan pada diri sendiri. Akhirnya, ingatlah bahwa tubuh yang sehat adalah mahkota yang memungkinkan kalian menikmati setiap hasil perjuangan dengan penuh kesadaran dan kebahagiaan. Peluklah dirimu dengan kelembutan, karena perjalanan ini masih panjang dan indah untuk dijalani. Demikianlah pembacaan untuk kalian di pesan semesta telah sampai pada penghujungnya.
Kita telah menyelami gairah baru dalam asmara bersama Page of Wands, menyusuri puncak karir dengan Ace of Wands, menilik strategi keuangan di balik Seven of Swords, merasakan harmoni peruntungan melalui Two of Cups, dan menutup dengan keseimbangan batin bersama Knight of Cups. Semoga semua ini menjadi pengingat yang menenangkan di tengah perjalanan kalian. Tetaplah terhubung dengan pesan semesta, karena masih banyak bisikan takkan terungkap dan kalian tidak ingin melewatkan satu pun darinya. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya.